Tetapi ketika nanti dia di ujung jalan kehidupan, dia mengalami kematian, dia baru merasakan bahwa tatanan itu tidak bisa dilanggar sama sekali. Saat kita hidup, kita belajar kebenaran, kita mengerti, kita tahu bahwa ada tatanan yang tidak bisa dilanggar, maka kita harus menyadari bahwa kita tidak boleh sembarangan, kita tidak boleh main-main. Jangan menganggap murahan kasih karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Justru kita harus bisa menghargainya sebaik-baiknya. Bagaimana cara menghargainya? Ya, kita lakukan tanggung jawab kita. Kita kerjakan, kita selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau mahasiswa, mahasiswi, peserta didik ketika dia belajar, dia nganggap remeh, dia nggak peduli, maka tatanannya jelas orang yang tidak belajar, tidak mengikuti aturan, dia bisa saja tidak lulus. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara saat ini bersama dengan saya, Buyung Kosa Putra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi agar setiap ada video-video yang terbaru, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Banyak di antara kita mungkin ketika kita memiliki tugas, apalagi ketika kita sedang belajar, kita sedang kuliah, kita punya tanggung jawab harus menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Sering sekali kita menganggap remeh, kita berpikir bahwa ya sudah biarkan saja, nanti gampang lah. Dosennya atau pengajarnya pasti akan memberikan kemudahan, pasti akan memaklumi, dan yang paling parah sering sekali berpikir ya dosennya nggak tahu inilah, kita mudah saja nanti kita akalin gitu ya. Banyak yang terjadi seperti ini, tetapi sering sekali setiap orang itu lupa. Bahkan ketika kita mau belajar pun sudah ada tatanannya, sudah ada rule-nya, sudah ada perjanjiannya, bagaimana rencana pembelajarannya, bagaimana metode belajarnya yang sudah dibahas terlebih dahulu. Sering sekali kita tidak mengindahkan, sering sekali kita masa bodoh, tidak memperdulikan, kita meremehkan dosen, sehingga akhirnya kita sering sekali akal-akalan atau mengakali dan kita tidak mengerjakan tugas. Tetapi ingat, tatanan, aturan, rule yang sudah ditetapkan di dalam sistem pendidikan tersebut tetap tidak bisa dilanggar. Tatanan dan sistem tersebut tetap harus berjalan. Jadi kadang kita menganggap remeh, sudah biarin sajalah, nggak usah kita pusingin, toh juga nanti dosennya ngerti. Justru ketika ini terjadi, ada yang dosen itu benar-benar dia mengikuti tatanan yang sudah ditentukan, yang sudah ditetapkan. Apa jadinya kalau kita menganggap remeh? Apa jadinya kalau kita tidak peduli dengan tatanan tersebut? Efeknya justru kita malah tidak mendapatkan nilai yang bagus. Atau mungkin kita mengerjakan tugas dengan cara kita meniru orang lain, mencontek jawaban orang lain, atau menjiplak jawaban orang lain. Hal ini bisa saja kita lakukan, tetapi hasilnya tidak maksimal. Kenapa? Karena kita mau mengejar ilmunya atau justru kita mau mengejar nilainya. Ada dua pilihan. Tetapi di sini yang mau saya soroti, ayo coba kita renungkan. Ini kan tatanan yang diberikan. Nah, di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah memberikan tatanan dan Tuhan sendiri tidak bisa melanggar tatanan tersebut. Bisa tidak kita anggap remeh hidup ini? Kita masa bodoh lah. Nanti-nanti saja kita tidak peduli apa yang mau kita lakukan atau tidak, mau berbuat baik atau tidak, mau menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Kita berpikir, ya hidup ini masih panjang, masih bisa nanti. Toh kita percaya Tuhan Yesus, nanti kita bisa diselamatkan, kita bisa gampang lah itu semuanya kasih karunia. Banyak kan yang berpikir seperti itu? Tetapi ketika nanti dia di ujung jalan kehidupan,
dia mengalami kematian, dia baru merasakan bahwa tatanan itu tidak bisa dilanggar sama sekali. Saat kita hidup, kita belajar kebenaran, kita mengerti, kita tahu bahwa ada tatanan yang tidak bisa dilanggar, maka kita harus menyadari bahwa kita tidak boleh sembarangan, kita tidak boleh main-main. Jangan menganggap murahan kasih karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Justru kita harus bisa menghargainya sebaik-baiknya. Bagaimana cara menghargainya? Ya, kita lakukan tanggung jawab kita. Kita kerjakan, kita selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau mahasiswa, mahasiswi, peserta didik ketika dia belajar, dia nganggap remeh, dia nggak peduli, maka tatanannya jelas orang yang tidak belajar, tidak mengikuti aturan, dia bisa saja tidak lulus, dia bisa saja fail di dalam sistem pendidikannya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah mengalami seperti ini, karena tidak peduli dengan tatanan yang ada. Tetapi berbicara tatanan, jelas yang membuat tatanan, yang mengikutinya juga, dia tidak bisa melanggar tatanan tersebut. Pasti harus dilakukan. Di dalam hidup ini juga ada tatanan yang Tuhan berikan, yang sudah ditetapkan. Ketika Allah menetapkan tatanan tersebut, siapapun tidak bisa dan tidak mungkin dapat melanggar atau menyangkali tatanan yang sudah dibuat tersebut. Apalagi Allah sendiri. Tuhan sangat disiplin, dia pasti memegang teguh tatanan yang dia sudah buat, dan dia tidak mungkin main-main lagi dalam hal ini. Maka kalau kita melanggar tatanan yang seperti contohnya, kalau kita hidup kita menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, ini tatanan ya. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan ini, kita melakukan apa yang Dia ingini, maka di dalam kehidupan kita jelas perilaku kita, cara berpikir kita, bahkan cara hidup kita, setiap sepak terjang dan tindak tanduk keputusan kita, semua pasti akan berdasarkan apakah Tuhan suka atau senang dengan sikap dan perilaku kita. Tetapi kalau kita sembarangan, maka kita hidupnya sesuka hati kita, yang disenangkan adalah daging kita, bukan Tuhan. Kalau kita hidup melanggar tatanan yang Tuhan berikan, melanggar aturan yang ada, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya ketika kita menghembuskan nafas terakhir, yang tadinya kita mungkin berharap, ya kita percaya Tuhan Yesus, kita pasti masuk surga, kita pasti selamat. Nyatanya dalam hidup ini kita sembarangan, tidak peduli dengan hati dan perasaan Tuhan. Begitu kita masuk di dalam kekekalan, lalu kita mau berjumpa dengan Tuhan dan tidak bisa, dikatakan, "Aku tidak pernah mengenal engkau, hai pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku." Kalau sampai di posisi seperti ini, kita sudah tidak bisa memperbaikinya lagi, Bapak Ibu Saudara. Maka saat ini, di konten ini, ayo saya mengingatkan, jangan kita sembarangan. Tuhan punya tatanan yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun, termasuk Yesus sendiri pun tidak bisa melanggarnya. Tuhan pun tidak akan melanggarnya, karena tatanan ini pasti digenapi, pasti dilakukan, pasti dijalankan. Kalau kita hidup di sini menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, maka kita pun nantinya akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita hidupnya sembarangan, maka kita akan dimurkai bersama dengan Tuhan. Ingat, ini tatanan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak bisa melanggarnya sama sekali. Nah, kalau selama ini, selama hidup kita banyak melanggar tatanan yang ada ini, sadarlah, sekarang kita berubah. Ayo jangan sembarangan hidup ini. Hargai kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Jangan sembarangan lagi. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita merasakan bahwa kasih karunia Tuhan begitu besar, hargailah dengan perubahan hidup kita. Tunjukkanlah. Kalau selama ini kita gagal, tidak pernah menghargai apa yang Tuhan berikan, tidak pernah mengikuti tatanan Tuhan, bertobatlah. Sekaranglah waktunya. Pada saat kita mendengar konten ini, berarti kita masih punya kesempatan. Ayo, Bapak Ibu Saudara, kita berjuang, kita berubah menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang diberkati, jangan lupa berikan tanda like, silakan tinggalkan komentar di kolom komen, dan jangan biarkan berkat ini berhenti di tangan Bapak Ibu Saudara. Ayo kita belajar memberkati orang lain dengan kita men-share video ini agar orang lain pun diberkati.
Bagi yang baru pertama kali, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi, agar setiap video-video yang terbaru Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya. Tuhan memberkati, salam transformasi.